Baik, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih atas waktunya untuk kelompok kami, di mana dalam kesempatan ini kami akan memaparkan materi, yaitu krisis dalam komunikasi digital. Nah, sebelum kami lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri dengan Kumang Adi Prasetya, dan rekan saya Kada Yoga Saryada. Tidak lupa juga buat dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak IGD Tita Pratyaksa SIKOM MIKOM, dan teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Baik, dalam subtopik materi krisis dalam komunikasi digital itu ada 5 poin, yaitu yang pertama, itu ada faktor krisis komunikasi dalam sosial media. Nah, yang kedua, penerapan konsep manajemen krisis untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi digital. Nah, yang ketiga, itu ada sumber utama krisis komunikasi dalam konteks digital. Nah, yang keempat, itu ada proses pembentukan tim organisasi krisis. Nah, yang terakhir yang kelima, itu ada penanganan komunikasi krisis. Baik, dalam subtopik materi krisis dalam komunikasi digital itu ada 5 poin, yaitu yang pertama, itu ada faktor krisis komunikasi dalam sosial media. Nah, yang kedua, penerapan konsep manajemen krisis untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi digital. Nah, yang ketiga, itu ada sumber utama krisis komunikasi dalam konteks digital. Nah, yang keempat, itu ada proses pembentukan tim organisasi krisis. Nah, yang terakhir yang kelima, itu ada penanganan komunikasi krisis. Oke, baik. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya memaparkan pendahuluan terlebih dahulu, di mana dalam era globalisasi dan teknologi, informasi yang pesat, komunikasi digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya telah mengubah landscape komunikasi secara signifikan. Namun, di balik kemajuan ini terdapat fenomena yang tidak dapat diabaikan, yaitu krisis dalam komunikasi digital. Nah, krisis dalam komunikasi digital mencakup sejumlah tantangan kompleks yang melibatkan individu, masyarakat, dan organisasi. Berbagai isu seperti penyebaran informasi palsu, pelecehan online, privasi yang terancam, dan polarisasi opini semuanya merupakan aspek dalam krisis ini. Teknologi yang seharusnya mempercepat dan menyempurnakan pertukaran informasi justru membawa implikasi negatif yang serius. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu faktor krisis komunikasi dalam sosial media. Nah, di sini ada 10 poin. Nah, 10 poin tersebut diantaranya salah satu yang pertama itu kesalahan komunikasi dapat berdampak serius di lingkungan digital yang penuh peluang. Nah, yang kedua, ketidakjelasan dalam menjelaskan produk atau layanan dapat membingungkan konsumen dan merugikan reputasi perusahaan. Nah, yang ketiga, konten tidak pantas atau kontroversial bisa memicu krisis media sosial dan merusak citra perusahaan. Nah, yang keempat, produk yang tidak memenuhi harapan pelanggan dapat memicu gelombang kritik di media sosial. Nah, yang kelima, itu ada skandal seperti masalah keuangan atau perilaku tidak etis bisa menjadi katalisator krisis media sosial. Nah, yang keenam, itu ada respon lambat dari perusahaan dapat memperburuk situasi krisis yang diungkapkan di media sosial. Nah, yang ketujuh, itu ada serangan dari pesaing atau pengguna tidak puas dapat merusak citra perusahaan secara online. Nah, yang ke-8, di mana perusahaan harus menjaga kualitas produk dan layanan serta memperhatikan komunikasi dengan cermat. Yang ke-9, itu ada respon yang cepat terhadap masalah di ruang digital, dikunci untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan. Nah, yang terakhir, itu ada era digital menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan konsumen, yang dimana semakin kritis dan terhubung secara global.
Untuk materi kedua dalam presentasi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, Karyo Gasariade, terkait penerapan konsep manajemen krisis untuk mengatasi tantangan dalam komunikasi digital. Berikut adalah 5 langkah untuk manajemen krisis dalam menghadapi tantangan dalam era digital. Langkah pertama adalah persiapan dan perencanaan adalah kunci dalam mengatasi krisis. Perusahaan perlu memiliki rencana dan strategi yang matang untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Ini melibatkan penentuan tim krisis dan kesiapan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Kemudian langkah kedua, persiapan dan perencanaan adalah kunci dalam mengatasi krisis. Perusahaan perlu memiliki rencana dan strategi yang matang untuk menghadapi situasi yang mungkin terjadi di masa depan. Ini melibatkan penentuan tim krisis dan kesiapan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi terpusat. Penting untuk memiliki komunikasi terpusat dalam situasi krisis sehingga informasi tepat dapat memperoleh orang yang berwenang untuk mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, ada persiapan media adalah langkah krusial dalam menghadapi krisis. Perusahaan perlu memiliki tim komunikasi yang siap merancang pesan yang tepat dan menyebarkan melalui berbagai saluran termasuk media sosial, situs web, dan media tradisional. Langkah kelima, penggunaan teknologi untuk memantau krisis. Menggunakan teknologi untuk memantau krisis selama krisis dapat membantu perusahaan memantau dan merespon dengan cepat. Untuk ke materi ketiga, yakni sumber utama krisis komunikasi dalam konteks digital. Ada beberapa penyebab, yakni pertama, penyebab informasi tidak benar atau misinformasi. Penyebaran informasi palsu atau hoax di media sosial dapat menciptakan krisis komunikasi. Contohnya, berita palsu tentang keamanan atau suatu produk yang menjadi viral merugikan reputasi perusahaan. Konten yang tidak pantas, konten kontroversial atau tidak senonoh seperti penggunaan bahasa kasar atau gambar yang tidak pantas dapat memicu krisis. Misalnya, konten yang dianggap tidak etis dapat menciptakan gelombang protes di media sosial. Yang ketiga, ada ketidakpuasan pelanggan. Penggunaan media sosial yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap produk atau layanan dapat memicu krisis reputasi. Sebagai contoh, unggahan negatif pelanggan yang mendapat respon lambat dari perusahaan. Yang keempat, skandal yang melibatkan merek atau perusahaan. Skandal seperti ketidakpatuhan hukum, tidak diskriminatif, atau perilaku tidak etis dari pekerja atau manajemen perusahaan dapat menimbulkan krisis komunikasi. Sebagai ilustrasi, skandal keuangan yang terungkap melalui media sosial. Kemudian yang terakhir dalam materi ini adalah serangan dari pesaing atau pengguna media sosial. Pesaing atau pengguna media sosial yang tidak puas dapat melakukan serangan online terhadap mereka atau perusahaan. Contohnya, kampanye fitnah dari pesaing yang bertujuan merusak citra perusahaan di platform media sosial. Materi tentang bagaimana sih pembentukan tim organisasi krisis. Seperti kita ketahui, organisasi komunikasi krisis adalah tim yang dibentuk oleh suatu lembaga yang menghadapi situasi krisis yang muncul, di mana dalam tim ini ada yakni ketua kelompok. Ketua kelompok ini adalah bertugas mengkoordinasi pimpinan organisasi atau tim komunikasi krisis. Kedua, berkolaborasi dengan bagian pemangku kepentingan untuk mengumpulkan bagaimana informasi dan data diperlukan merespon komunikasi krisis. Ini juga ada sekretaris, yakni sekretaris tugasnya adalah menyiapkan catatan rutin dari proses yang dilakukan oleh organisasi penghubung krisis, koordinasi dengan anggota tim ditunjuk khusus, mengkoordinasikan dokumentasi, materi promosi siaran yang belum terkirim, clipping berita di media dan media sosial. Kemudian tentu dalam tim ini juga ada bendahara yang memang tugasnya mengatur keuangan, dan tentunya yang paling penting juga ada anggota. Anggota ini tugasnya utama anggota adalah mendukung, menyiapkan, dan mendistribusikan konten dan informasi terkait manajemen krisis
yang dilakukan. Anggota juga akan ada tenaga ahli atau penasihat profesional. Tenaga ahli ini adalah personel dari lembaga yang punya pengetahuan khusus dan pengalaman kritis dalam situasi krisis yang terjadi. Nah, selain materi pembentukan tim organisasi krisis, saya juga akan memberikan materi tentang penanganan bagaimana fase dalam komunikasi krisis. Ada beberapa prinsip setidaknya diantara sebagai berikut. Penyesalan yaitu menyatakan penyesalan atau permintaan maaf atas penyebab terjadinya peristiwa komunikasi krisis dengan menyertakan dengan jelas bahwa keadaan terjadi komunikasi krisis tersebut. Kemudian responsibility yaitu mengidentifikasi dan memastikan bahwa lembaga bertanggung jawab penuh atas terjadinya komunikasi krisis dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah di sini adalah lembaga keuangan telah mengembangkan program, mengambil keputusan dan mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan komunikasi krisis dan mencegah situasi serupa terjadi di masa depan. Kemudian selanjutnya yang keempat, yang terakhir ini, restitusi adalah upaya memberikan ganti rugi dalam bentuk imbalan materi, dukungan emosional untuk memberikan ganti rugi secara profesional akibat peristiwa yang memicu komunikasi krisis. Nah, itu saja yang bisa saya berikan dalam pemaparan materi kali ini. Saya kembalikan ke teman saya, Adi Prasetya. Baik, jadi dapat saya simpulkan terkait materi dalam krisis dalam komunikasi digital. Berikut kesimpulan adalah dalam era globalisasi dan teknologi informasi, komunikasi digital telah menjadi integral, tetapi fenomena krisis tidak dapat diabaikan. Krisis ini melibatkan isu seperti informasi palsu, pelecehan online, privasi terancam, dan polarisasi opini. Di mana teknologi yang seharusnya mempercepat pertukaran informasi mendapat implikasi negatif. Makalah ini menggali akar penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan krisis dalam komunikasi digital dengan penekanan pada menciptakan lingkungan komunikasi digital yang lebih sehat dan aman. Harapannya pemahaman terhadap krisis ini dapat mengarah pada strategi efektif untuk mengoptimalkan potensi positif komunikasi digital di era ini. Baik, jadi terima kasih dan mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yaitu krisis dalam komunikasi digital. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian materi di kelompok kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.